Lagi alhamdulillah hari ini kita diberikan kenyamanan sama Allah Sang Maha Kuasa bisa berkumpul kembali di tempat mulia ini untuk menuntut ilmu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, pertama apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa sama? Kenapa? Dua-duanya sakit. Udah berapa hari? Baru kemarin dan hari ini. Bapak, ini dulu deh biar semangat. Bapak mau coba kasih ice breaking dulu. Oke, ice breakingnya begini. Nah, perhatikan. Kalian tahu gajah? Tahu, pasti tahu. Kalau gajah itu kan besar. Ya, kalau gajah itu kan konsentrasi dimulai. Oh, gajah gimana gajah? Besar. Gini, kan? Kalau semut kecil. Doang. Oke, siap? Oke. 3 kali lah. Konsentrasi dimulai. Semut besar. Oke, udah cukup. Oke, semangat. Oke ya. Oke, hari ini kita akan membahas sedikit. Nanti Oke, hari ini materi yang akan Bapak sampaikan yaitu tentang dokumen-dokumen yang digunakan dalam transaksi penjualan dan pembelian. Dokumennya dokumen apa saja? Ini kita lihat dulu ya. Apa tujuan pembelajaran untuk hari ini. Oke, tujuan dari pembelajaran kali ini ya diharapkan kalian setelah mengikuti pembelajaran ini, pertama kalian dapat menjelaskan, menentukan serta menganalisis dokumen-dokumen transaksi yang digunakan dalam pembelian. Kan transaksi itu ada pembelian dan penjualan. Nah, kita hari ini kita ngebahas tentang dokumen-dokumen apa sih yang digunakan tadi. Tapi Bapak ingin tahu nih materi minggu kemarin apa sih? Materi minggu kemarin. Saya Pak, pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang prosedur pencatatan pada bukti-bukti transaksi. Dan yang terakhir kita belajar menyusun laporan keuangan mulai dari jurnal umum sampai dengan pembuatan neraca saldo. Oke, sebelumnya kita mau belajar tentang proses pencatatan bukti-bukti transaksi sampai penyusunan laporan keuangan ya. Oke, Bapak mau tanya lagi, bukti-bukti transaksi apa aja sih? Bukti-bukti transaksi itu terdiri apa aja sih? Oke, apa? Bukti transaksi terbagi menjadi 2, yaitu bukti transaksi intern dan bukti transaksi ekstern. Pak, betul. Bukti transaksi intern dan bukti transaksi ekstern. Tapi sebutin juga siapa yang bisa menyebutkan contoh-contohnya? Transaksi ekstern dan intern itu terdiri apa aja? Coba. Kalau bukti-bukti transaksi ekstern dan intern itu apa saja, siapa yang tahu? Saya Pak. Oke, Erwin, apa Win? Untuk bukti transaksi intern diantaranya membuktikan bukti kas keluar dan bukti kas masuk. Sedangkan bukti transaksi ekstern diantaranya nota kwitansi, faktur, cek, giro bilet, nota debit, dan nota kredit serta rekening lamaran. Jarang-jarang orang seperti Erwin yang biasanya diem ya. Jadi bagus sekarang. Oke ya, itu bukti-bukti transaksi. Nanti Bapak mau ngasih pertanyaan anjingan ya, atau stimulus. Nah kan sekarang kita akan bicara tentang transaksi pembelian. Bukan penjualan dulu, kita bicara tentang pembelian dulu. Dokumen-dokumen apa dan sebagainya. Tapi Bapak ingin tahu, bicara tentang pembelian, apa sih tujuan dari pembelian itu? Kan tujuan pembelian kalau nggak salah di pelajaran sebelumnya sudah dibahas ya. Coba siapa yang masih ingat? Tujuan pembelian itu apa sih? Oke, silakan Nanti. Tujuan pembelian ada 3. Tujuan pembelian bagi konsumen, tujuan pembelian bagi penjual, tujuan pembelian bagi produsen. Tujuan pembelian bagi konsumen
untuk dijual kembali dengan alih agar mendapatkan keuntungan. Tujuan pembelian bagi produsen untuk memenuhi kebutuhan perusahaan seperti bahan baku untuk menunjang proses produksi. Menunjang proses produksi. Jadi tujuan pembelian itu apa yang akan kembali ada 3. Pertama, bagi konsumen tujuan pembelian betul kata Ranti akan digunakan untuk sendiri ya, untuk dikonsumsi sendiri intinya. Lalu kalau tujuan pembelian bagi pedagang untuk dijual kembali, ya kan? Untuk mengambil keuntungan, untuk mencari keuntungan kalau istilah ekonominya dikomersilkan. Lalu untuk perusahaan tujuan pembelian itu untuk membeli bahan baku. Bahan baku itu digunakan dalam proses produksi. Ya, itu benar tujuan dari pembelian. Oke, materi hari ini itu sebenarnya erat kaitannya dengan alur transaksi pembelian. Masih ingat alur transaksi pembelian? Ya kan? Alur transaksi itu kan ada alur transaksi pembelian, penjualan tunai. Berarti udah paham ya dokumen-dokumen apa yang digunakan dalam transaksi pembelian. Oke, sekarang kita buat kelompok. Ya, kita buat kelompok. Nanti berdasarkan yang sudah ditentukan kemarin di WA group ya. Silakan untuk mengerjakan proyek tentang dokumen-dokumen transaksi pembelian. Oke, silakan. Ini belakang nanti kasusnya ada di belakang. Yang harus dikerjakannya ada di belakang. Ya. Tapi kamu boleh, kalian bisa. Oke. Ini kelompok 4. Oke, kelompok 4. Tarikan ya. Nah, proyek kita kali ini kita akan membuat tadi dokumen-dokumen yang digunakan dalam transaksi pembelian. Oke, yaitu pertama surat permintaan penawaran harga, ya. Lalu dokumen yang dibuat apa lagi? Surat permintaan penawaran harga, setelah surat penawaran harga apa lagi? Surat pesanan, ya kan? Dan surat permintaan penawaran harga. Ya, pertama sorry ulangi. Jadi nanti proyeknya surat permintaan barang, ya kan? Dari bagian gudang atau dari bagian proyek kalian nih, schedule seperti apa jadwal. Oke, aku udah buatkan jadwal. Tapi nanti kalian boleh koreksi. Nih, boleh koreksi terkait dengan waktu ya. Boleh, Pak usul, Pak jangan segini, nggak cukup waktunya. Boleh, ini kan Bapak hanya ngasih ini aja Pak. Oke, yang pertama jadwal perancangan. Perancangan itu adalah kalian bersama kelompok mengorganisir dengan kelompok dengan teman-teman untuk membagi penanggung jawab tugas proyek. Proyeknya kan ada 3. Oke, 7. Berarti udah. Sekarang tugas proyek membuat nota permintaan pembelian, membuat surat permintaan penawaran, dan membuat surat pembelian. Jadi bagi-bagi. Oke. Lalu yang terakhir presentasi. Ini teman-teman itu menguji hasil kalian. Jadi waktunya 20 menit. Kalau ini kalau cukup lah 25 menit. Cukup ada ke depan. Oke. Lalu nanti hasil pengerjaannya, hasil proyek yang sudah dibuatnya nanti kalau bisa nanti dipotong. Nanti kirim ke WA group. Nanti Bapak ingin kalau nanti memungkinkan kita presentasinya menggunakan slide. Kalau ada yang nggak paham, silakan kerjakan. Ya, boleh sih. Ya, boleh. Nanti ini kan di sini ada membeli ya. Lalu nama suppliernya ada di sini siapa? Kan? Kalau ada Oke, baik. Yang pertama di sini ada nama perusahaan, alamat perusahaan, dan nomor telepon perusahaan.
nih 1 Juni 2022 contohnya. Terus di sini ada nomor surat nomor 1 nih. Terus ini surat bersifatnya tuh penting ya. Oke, lanjut. Di sini ada nama barang. Oke, Bapak ingin perwakilan dari kalian untuk menyampaikan pengalaman pembelajaran hari ini. Siapa yang mulai? Saya Pak. Oke, silakan Nori, coba apa yang kamu rasakan setelah mengikuti pembelajaran kali ini? Oke, kesan saya dalam mengikuti pelajaran ini sangat merasa senang sekali karena dari yang tadinya saya nggak tahu jadi tahu. Jadi saya dapat ilmu baru lagi. Terus juga dalam Untuk pemahaman materi tadi, seperti biasa, Bapak akan memberikan evaluasi ya. Ini hanya evaluasi esai, ini hanya dimasukkan di Oke, siap. Hari ini kalian sungguh luar biasa, tapi Bapak ada yang belum menyimpulkan ya. Menyimpulkan pembelajaran hari ini, siapa yang mau menyimpulkan? Siapa yang mau menyimpulkan? Oke, silakan. Silakan simpulkan pembelajaran hari ini. Jadi untuk kesimpulan pembelajaran ini, yang satu yaitu pembelian adalah suatu peristiwa atau tindakan yang dilakukan oleh dua belah pihak dengan tujuan menukarkan barang ataupun jasa menggunakan alat transaksi yang sah dan sama-sama memiliki kesepakatan dalam transaksi. Yang kedua, tujuan pembelian yaitu perusahaan manufaktur contohnya bahan baku. Kedua, perusahaan dagang yaitu barang dagang dan perusahaan jasa contohnya peralatan. Yang ketiga, pihak-pihak yang Pertemuan berikutnya, ya untuk pertemuan berikutnya, kalian kan hari ini kita belajar tentang dokumen dalam transaksi pembelian. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang dokumen transaksi penjualan. Jadi seperti biasa di rumah baca buku dulu sebelum pelajaran Bapak minggu depan, nanti agar ketika belajar dengan Bapak kayak tadi itu enak, kalian sudah punya bekal untuk belajar. Oke, siap? Siap. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Silakan ketua kelas untuk menutup pembelajaran hari ini. Siapa ketua kelasnya? Oke, silakan. Grafik. Siap. Jawaban. Bismillahirrahmanirrahim.